الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan mati dalam keadaan beragama Islam. Wa qala aydan: ya ayyuhalladzina amanu dukhulul fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara kafah. Bukan Islam hanya di atas pengakuan, bukan Islam hanya di atas lisan, dan bukan Islam hanya di atas KTP. Namun masuklah Islam secara kafah, secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala aydan: ya ayyuhalladzina amanu taqullah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan indah hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Sang penguasa langit dan bumi, dengan mengucapkan kalimatul hamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai bentuk ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, lebih-lebih nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa menunaikan kewajiban kita, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah merubah peradaban manusia dari peradaban jahiliyah menuju peradaban Islamiyah, dan Nabi yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, sehingga diabadikan di dalam Al-Quran: wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan Nabi yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk agama Islam, sehingga bendera la ilaha illallah
masih bisa berdiri tegak di atas buminya Allah dan masih bisa kita imani sampai dengan detik ini. Hadirin jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada jemaah sekalian, lebih-lebih pada diri khatib pribadi, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya iman dan takwa, dengan menjalankan apa yang telah menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang telah menjadi larangannya. Dijelaskan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Harus ada segolongan orang di antara kamu yang menyeru terhadap kebajikan, yang menyeru terhadap perbuatan yang ma'ruf dan mencegah terhadap perbuatan yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan sesungguhnya merekalah orang-orang yang beruntung. Hadirin jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah pada kesempatan kali ini ialah memperbanyak baca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Hadirin jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fisik tubuh manusia yang terdiri dari zahir dan batin, Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa il akhadha, ingatlah ketika Tuhan mau mengambil persaksian kepada seluruh manusia. Pada saat itu belum ada darah, belum adanya daging, belum adanya tulang, belum adanya kuku, belum adanya bulu. Yang ada hanyalah ruh. Wa il akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Pada saat itu Allah bertanya, alastu bi rabbikum, apakah benar aku ni Rabbmu? Lalu seluruh roh kita menjawab, qalu bala syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Tapi ketika ruh itu bertemu dengan jasad, muncullah sesuatu yang baru yang disebut dengan hawa nafsu. Hawa artinya keinginan-keinginan, nafs artinya jiwa manusia. Keinginan untuk makan, keinginan untuk minum, kebutuhan biologis, keinginan ingin disanjung, dipuji, dipuja. Maka ruh yang belum ada sifat jahat, belum ada sifat kotor, bertemu dengan jasad, ada kalanya jasad mengalahkan ruh, maka ia akan berubah menjadi jahat, menjadi kotor. Lalu manusia diingatkan, di suatu hari diingatkan pada waktu subuh, ia serahkan kepada Allah, inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pada waktu siang datang lagi hawa nafsu itu berkata, engkaulah yang paling tinggi, sifat angkuh itu datang. Lalu ia mengatakan hanyalah Allah yang maha besar. Ia mengucapkan Allahu Akbar. Di waktu asar penyakit itu kumat lagi, maka diingatkan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Sebelum tenggelamnya matahari, datang lagi bisikan-bisikan tersebut. Untuk melawan bisikan tersebut, keningnya dia tempelkan ke lantai. Di tempat telapak kaki kita diinjak-injak, ia mengatakan, aku tidak ada apa-apanya. Yang tinggi, yang suci hanyalah engkau ya Allah. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Sebelum gelapnya malam, sebelum matanya terpejam, datang lagi bisikan-bisikan tersebut. Untuk melawan bisikan tersebut, makanya ditutup dengan sholat isya. Pada waktu tengah malam, walaupun tidak dijadikan kewajiban, kalau dijadikan sebagai kewajiban, maka akan memberatkan umat ini. Diperintahkan untuk bangun sebagai amal tambahan.
wa minal lail, pada sebagian malam, fatahajjad, bangun, lawan tidurmu, lawan ngantukmu, lawan matamu, fatahajjad bihi nafilatan lak, sebagai amal tambahan bagimu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan kalau kau bangun, kau lawan tidurmu, kau bersimpuh meminta ampun kepada Allah, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Allah menempatkanmu di tempat yang terpuji. Namun sehari semalam ini terlalu singkat, makanya Allah membuat pelatihan yang lebih panjang lagi. Bulan itu bernama bulan Ramadan. Sesingkat-singkatnya 29 hari dan sepanjang-panjangnya 30 hari. Tidak mungkin 28 dan tidak pula 31. Ingatlah ketika itulah diingatkan kepada seluruh manusia. Oleh karena itu Imam Malik bin Anas yang meninggal tahun 179 Hijriah, gurunya Imam As-Syafi'i, menuliskan kitab Al-Muwatta. Orang-orang berbondong datang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah ingin mendapatkan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad-sanad yang bersambung. Namun pada bulan suci Ramadan, kitab Al-Muwatta itu ditutup, pengajian kitab-kitab dihentikan. Imam Malik lebih memilih menghatamkan Al-Quran, bermesra dengan Al-Quran, berdua-duaan dengan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Imam Bukhari menghatamkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan sebanyak 60 kali khatamah. Karena Imam Bukhari yukhtimul Quran, menghatamkan Al-Quran 60 khatamah, 60 kali khatamah. Karena bulan ini adalah syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fil Quran, bulan turunnya Al-Quran. Ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban. Namun bulan Ramadan lah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, dan telah kami turunkan ia pada suatu malam yang penuh dengan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, dan kami turunkan ia pada suatu malam yang penuh dengan kemuliaan. Kemuliaannya tidak berakhir sampai Al-Quran itu lengkap. Walau Al-Quran itu sudah lengkap, sudah sempurna, namun kemuliaannya akan tetap ada sampai hari kiamat. Kita tidak tahu entah di malam pertama, malam kedua, ketiga, ke-21 atau ke-25. Kita isi saja dari malam pertama sampai malam 29. Kalau kebetulan Ramadan ini 30 malam, kita genapkan 30 malam. Jangan ada satu malam pun yang kosong selain pada membaca Al-Quran. Itulah mengapa mereka berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran pada salat tarawih. Karena mulia membaca Al-Quran di luar salat, jauh lebih mulia membaca Al-Quran di dalam salat. Imam As-Syafi'i juga menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Karena Imam As-Syafi'i yukhtimul Quran, menghatamkan Al-Quran 60 khatamah, 60 kali khatamah. Sudah berapa malam berlalu? Sudah berapa juz yang kita dapatkan di dalam salat? Sudah berapa juz yang kita dapatkan di luar salat? Tidak ada yang bisa menjawab. Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah diri kita sendiri. Orang-orang yang mati menghadap Allah amat sangat ingin berada di bulan ini. Rabbana absarna, mata kami telah melihat azab ya Allah. Wasami'na, telinga kami sudah mendengarkan teriakan pekikan azab orang-orang yang berada di dalam neraka. Warji'na, balikan kami ke dunia ya Allah. Na'mal salihah, kami ingin beramal soleh. Inna mukhtinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Tapi saat itu penyesalan sudah tidak lagi bermakna, karena ruh sudah keluar dari dalam jasad.
Orang hidup sekali untuk beramal dan hidup sekali lagi untuk mempertanggungjawabkan segala amal. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang dijamin kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau berdoa ingin berada di bulan ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban. Berikan aku di bulan Rajab berkah, di bulan Sa'ban berkah. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah aku pada bulan Ramadan. Orang-orang yang dijamin masuk surga, pemimpin Sayyidul Anbiya wal Mursalin, seluruh makhluk dialah pemimpinnya. Dia ingin berada di bulan ini. Kita harus bersyukur masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan ini. Karena kalau kita tidak akan bersyukur, kita tidak akan merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.